Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari pengaruh dan ketergantungan terhadap sesama manusia. Seperti cara berpakaian, cara minum yang baik, dan tradisi-tradisi yang ada di suatu tempat yang harus bahkan wajib diikuti. Karena Anda berada di lingkungan sosial yang memiliki peraturan dalam bermasyarakat. Manusia dikatakan makhluk sosial itu karena makhluk yang hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup dengan orang lain. Terkadang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia kadang rela bersandiwara agar disukai dan dipertahankan untuk bertahan dalam suatu circle, baik itu circle pertemanan, keluarga, bahkan pekerjaan. Kita tidak bisa menolak ketika dalam suatu circle ada yang mengecam ketidaknyamaan. Kita juga tidak bisa menahan ratusan bahkan ribuan mulut yang membicarakan kekurangan bahkan keburukan. Kita tidak bisa memastikan semua orang suka pada diri kita. Sekeras apapun usaha, sedemikian rupa pengorbanan, jika pada dasarnya orang tidak senang dan selalu mengedepankan pikiran serta emosi negatifnya, selamanya hidup akan dibuat tidak tenang jika terus memikirkan hal tersebut. Lalu, bagaimana agar tenang menjalani kehidupan yang kejam? Bagaimana kita menciptakan sendiri surga di dunia? Dan bagaimana agar hidup bahagia juga tenang? Jawabannya adalah hidup selaraslah dengan alam, terapkan dikotomi kendali dalam kehidupan, dan ikhlaslah dalam melakukan hal sekecil apapun bentuknya. Dalam filsafat Stoisme Yunani Romawi yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu mengatakan bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Dalam konteks nature dari manusia, Stoisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang adalah nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakan untuk hidup berkebijakan. Manusia yang hidup sesuai dengan desainnya yaitu makhluk bernalar. 1. Hidup selaras dengan alam menuntut kita menyadari adanya keterkaitan di kehidupan ini. Stoisme melihat suatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan. Bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita adalah hasil dari rantai peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Maksudnya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa sebelumnya. Ketika kita sudah menyelaraskan diri dengan alam, berbuat serta bertingkah laku dengan natural,
Selanjutnya, terapkan dikotomi kendali dari diri kita agar tidak insecure dan baperan. Yang kedua, dikotomi kendali merupakan suatu hal yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Some things are not up to us. Ada hal-hal kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat seperti persepsi kita, tujuan kita, impian kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan yang berasal dari diri kita sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagaikan budak, terikat, dan milik orang lain. Seperti tindakan orang lain terhadap kita, reputasi atau popularitas, kesehatan, kekayaan, kondisi saat kita lahir, dan segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita. Bisa juga seperti bencana alam, cuaca, sekalipun kebijakan pemerintah, keputusan pimpinan, indeks pasar modal, dan sebagainya, itu di luar kendali kita. Epictetus dalam buku Diskurs kembali menyebutkan, siapapun yang menginginkan atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya, maka ia tidak akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya, tetapi akan terus terombang-ambing, terseret dalam hal-hal tersebut. Dari dikotomi kendali, kita bisa menyimpulkan bahwa tentang hidup yang kita jalani tidak harus mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi, terlebih itu di luar kendali. Mengapa? Karena tujuan kita hidup untuk bahagia sekaligus tenang. Maksimalkan saja usaha untuk terus menjaga hubungan baik dengan manusia dan mempertajam intensitas ibadah dengan Yang Maha Kuasa. Sebagai hamba dan makhluk sosial yang menuntut hidup agar bahagia juga tenang, jalan terakhir adalah ikhlas. Yang ketiga, ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amalan, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amalan seperti kecenderungan kepada dunia untuk diri sendiri, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Ikhlas sebuah amalan yang tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai keikhlasan. Sedangkan ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Di saat ikhlas telah tertanam di dalam jiwa kita, maka kedekatan seorang hamba pun bisa diukur pada ketulusannya. Tidak hanya di dalam melakukan ibadah, menjalani kehidupan dan menempuh kematian, tetapi juga dapat dilihat dari penerimaan seseorang hamba terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kebahagiaan dan ketenangan hidup akan sangat terasa ketika kita benar-benar menjalani dunia sesuai porsinya, menyelaraskan hidup dengan alam, mengontrol diri, bahkan tidak usah mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendali, apalagi yang belum tentu terjadi. Selanjutnya, rasa ikhlas akan membantu kita sebagai manusia untuk menyempurnakan kedua tips tersebut. Kita tidak perlu terlihat baik di hadapan manusia, karena yang tahu kebenaran bahkan kebaikan yang kita lakukan hanyalah Sang Pencipta.
Semoga video ini dapat menjadi alarm bagi hidup yang hanya sementara ini. Laksanakan tugas sebaik-baiknya, sehatkan hati dan pikiran dengan terus berpikir positif pada keadaan. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberi energi positif pada hidup kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.